Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan teman-temannya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah ada yang absen hari ini? Tidak ada. Baik. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita lebih ke dalam penjelasan klasifikasi makhluk hidup, di sini akan Ibu jelaskan tentang makhluk hidup terlebih dahulu. Nah, apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup adalah struktur biologis yang merespon perubahan lingkungan atau dalam entitas sendiri. Makhluk hidup ini termasuk seperti hewan, tumbuhan, jamur, organisme bersel tunggal, atau yang biasa disebut sebagai bakteri. Nah, dalam dunia biologi yang termasuk ke dalam golongan makhluk hidup adalah mikroorganisme seperti bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Ada yang tahu apa saja ciri-ciri dan ada berapa ciri-ciri dari makhluk hidup? Baik. Di sini di buku yang kita punya, yang kita miliki sekarang, yang ada di meja sekarang, ini ciri-cirinya ada 8. Nah, yang pertama yaitu bernafas. Nah, bernafas atau respirasi adalah mengambil oksigen dari luar dan menggunakannya di dalam tubuh untuk oksidasi atau pemecahan makanan sehingga dibebaskan energi. Nah, seperti pernapasan ini meliputi pengambilan pada oksigen dari lingkungan, kemudian mengangkut oksigen, penggunaan oksigen, dan pengeluaran karbon dioksida. Kemudian ciri yang kedua yaitu bergerak. Nah, bergerak ini adalah perpindahan tempat dan posisi tubuh atau bagian makhluk hidup sebagai respon atau tanggapan terhadap rangsangan baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Seperti contohnya kita berjalan atau berlari. Nah, itu sudah termasuk dari ciri makhluk hidup, itu bergerak. Kemudian yang ketiga, makanan dan minuman. Nah, makan dan minum ini atau nutrisi, semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk menghasilkan energi, baik untuk mengganti sel-sel yang rusak, pertumbuhan, pembangunan tubuh, dan mengatur proses-proses dalam tubuh lainnya. Nah, seperti kita saat mau belajar seperti sekarang, sebelumnya pasti kita harus sarapan dulu agar kita lebih berenergi dan lebih fokus pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang merupakan proses peningkatan jumlah, ukuran, dan volume sel-sel tubuh. Contohnya seperti saat kita masih kecil. Kita dulu ini sebelum besar begini, kita kan kecil, bayi, waktu umur baru lahir sampai umur sekarang. Begitu juga dengan tumbuhan dan hewan, mulai dari kecil kemudian bisa tumbuh menjadi besar, mulai dari bertambahnya berat badan, tinggi badan. Kemudian jika tumbuhan itu pohonnya mulai tinggi, daunnya mulai lebat, ada buahnya, ya begitu. Kemudian ciri yang
kelima yaitu peka terhadap rangsangan. Nah, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang. Seperti kita saat terkena lilin, api lilin. Nah, pasti kita akan terkejut atau bahkan kepanasan. Nah, itu salah satu dari peka terhadap rangsang. Kemudian seperti tumbuhan putri malu. Nah, itu jika kita pegang atau kita sentuh, itu pasti akan mengucup. Itu juga bisa disebut sebagai makhluk hidup karena peka terhadap rangsangan. Kemudian yang keenam yaitu berkembang biak. Nah, berkembang biak atau reproduksi ini yaitu cara makhluk hidup untuk menjaga kelestarian jenisnya agar tidak punah. Berkembang biak. Kemudian yang ketujuh yaitu adaptasi. Nah, adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, pada adaptasi ini seperti jika tumbuhan yang berada di lingkungan yang kering, maka cirinya pada tumbuhan yang hidup di lingkungan kering itu daunnya lebih sedikit atau tipis, kemudian dagingnya tebal seperti kaktus. Itu kaktus kan sebenarnya itu ada daunnya, tapi karena yang kita lihat tidak ada daunnya sama sekali. Nah, cirinya seperti itu. Kemudian tumbuhan yang hidup di tempat lembab itu cirinya daunnya lebar, kemudian tipis. Kemudian ciri yang terakhir yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, yaitu membuang zat sisa hasil proses metabolisme di dalam tubuh. Seperti kita habis makan dicerna oleh lambung, kemudian ke usus halus, usus besar, dan kemudian dibuang fesesnya dibuang atau sisa makanannya dibuang lewat anus. Nah, itu. Kemudian apa sih ciri-ciri dari makhluk tak hidup? Ada. Kalau ciri dari makhluk hidup itu kebalikannya dari ciri dari makhluk hidup tersebut, yaitu tidak bergerak, tidak bernafas, tidak makan dan minum, tidak tumbuh dan berkembang, tidak peka terhadap rangsang, kemudian tidak berkembang biak, adaptasi, dan mengeluarkan zat sisa seperti yang tertera pada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa saja sih contohnya makhluk hidup dan tak hidup itu? Contoh dari makhluk hidup itu seperti manusia, kita, hewan, kemudian tumbuhan, seperti kemudian ciri dari contoh dari benda tak hidup itu seperti meja, seperti pensil, kemudian batu, dan lain-lain. Pokoknya yang diam, gak bernafas, ya kebalikannya dari ciri-ciri makhluk hidup ini. Kemudian hari ini ibu akan membagi beberapa kelompok 5-6 kelompok untuk mengerjakan atau mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar halaman sekolah kita. Nah, ibu akan memberikan lembar kegiatan siswa. Sebelumnya bisa dibagi kelompoknya, kalau bisa 5-6 kelompok kalau cukup ya. Nah, nanti kita akan mengamati objek-objek atau tumbuhan atau makhluk hidup, tumbuhan atau yang lainnya itu
di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian yang ada pada lembar kerja siswa ini, kalian harus mencari objek atau hewan, tumbuhan, atau benda lain. Kemudian ciri-ciri dari kedelapan makhluk hidup itu, kemudian klasifikasikan benda yang kalian temukan itu termasuk makhluk hidup atau bukan makhluk hidup. Paham dari sini? Baik, sebelumnya kita mulai dari sekarang. Baik, dari sini ada yang ditanyakan. Kemudian hasil dari pengamatan kalian tadi silahkan dikumpulkan, perwakilan kelompok silahkan maju. Ibu akan menilai dari hasil pengamatan kalian. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada salah dan kata mohon maaf. Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.